kematian itu akan mengejarnya dimanapun dia berada. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, tak pandang umur, tak pandang sakit apapun, dimanapun, kalau sudah maut datang tak bisa dihambat. La yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan didahulukan sedikit pun dan tidak pula akan terlambat. Sampai waktunya ajal itu menjemput, maka kita pun kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ditanyakanlah adalah bekal apa yang kita persiapkan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat pertama tadi sudah disebutkan, fa inna khairaz zadit taqwa. Maka bekal yang paling baik kita persiapkan adalah bekal takwa. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, bekal kepada kita yang ditunjukkan oleh Rasulullah dalam satu hadis yang disebutkan salatsum munjiyat, ada 3 jalan keselamatan yang memberikan keselamatan kita, Allah kepada kita. Pertama, khasiyatullahi ta'ala fi sirri wal alaniyah. Ada rasa takut kita kepada azab Allah dalam keadaan sepi sendiri dan dalam keadaan ramai. Kalau ini dihayati oleh pejabat-pejabat negara kita, tidak ada lagi yang korupsi. Kalau ini dipahami oleh seluruh orang yang bentuknya tukang-tukang, baik itu tukang yang kecil-kecil sampai tukang yang paling besar, arsitek, pasti mereka tidak akan menipu. Tapi banyak yang bangunan baru saja diresmikan runtuh, banyak sekali jembatan baru dipakai sudah runtuh. Kenapa? Karena tidak adanya rasa khasiyatullah, rasa diintip dan dimonitor oleh Allah, sehingga dia berbuat tidak sesuai dengan bagaimana semestinya. Jadi kunci keselamatan itu khasiyatullahi ta'ala fi sirri wal alaniyah. Timbulkanlah takut akan azab Allah dalam keadaan sendirian dan dalam keadaan ramai. Yang kedua, al-qasdu fil faqri wal ghina. Tampilkanlah hidup yang sederhana, seakan-akan kita orang miskin, walaupun sedang berduit banyak ataupun kita sedang kekurangan. Berpenampilanlah sederhana, jangan pamer-pamer, berpenampilan sederhana. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, bekal kita itu waridha fir wal adlu fir ridha wal ghadab, mampu meletakkan keadilan ketika sedang emosi dan ketika sedang sayang, ketika sedang benci, ketika sedang suka. Jadi hukum tak berjalan di negara kita seandainya penegak-penegak hukum itu tidak berdasarkan hadis Nabi ini, wal adl fir ridha, bisa berlaku adil dalam keadaan senang dan dalam keadaan benci, dalam keadaan menerima sogok atau tidak menerima sogok. Kenapa? Karena sogok itu jelas haram, yang disebut dengan riswah. Orang Malaysia menyebutnya riswah. Itu sudah jelas bahwa penyogok dan penerima sogok kulluhum finnar, ar-rasi wal murtasi finnar. Penyogok dan penerima sogok di neraka, kata Rasulullah. Nah, mudah-mudahan bekal yang 3 itu dapat kita gunakan untuk selamat di dunia sampai ke akhirat.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min